Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya akan membicarakan mengenai menghadapi resiko. Menjadi orang sukses, menjadi yang terbaik, menjadi yang terhebat tidak semudah yang dibayangkan, atau bukan seperti membalikkan telapak tangan dan apalagi mendapatkan keberuntungan. Diperlukan usaha, mencari, menggali dan menemukan jalan untuk keberuntungan, untuk keberhasilan. Jalan yang bakal kita temukan adalah jalan lurus, berbelok, menurun dan mendaki, mulus atau berbatu, dan tentu saja mungkin jalan yang kering, tandus, becek dan licin yang tentu sulit untuk kita melaluinya. Semua ada resikonya. Need and want, kemauan atau keinginan, dan kemampuan untuk mengambil resiko merupakan salah satu nilai utama dalam kesuksesan dan berjiwa mandiri. Jiwa mandiri atau entrepreneur dengan tidak mau mengambil risiko akan sulit memulai atau berinisiatif mandiri. Kita akan menang bukan sebagai pecundang dan menang dengan harga diri ataupun kalah pun terhormat. Bukan dengan cara menjatuhkan atau menggunting dalam lipatan, menohok kawan dari belakang, atau dengan menjegal kawan seiring. Keberanian untuk menanggung risiko dilakukan dengan penuh perhitungan dan realistis. Kepuasan yang besar diperoleh apabila berhasil dalam melaksanakan visi dan misinya, serta tugas-tugas yang ditanggungnya secara realistis. Orang yang mandiri menghindari risiko yang rendah karena tidak ada tantangan, dan menjauhi situasi risiko yang terlalu tinggi karena perlu berhasil. Pilihan terhadap risiko ini tentu dengan pertimbangan yang realistis dan matang. Orang mandiri yang menghindari risiko yang rendah karena tidak ada tantangan dan menjauhi risiko yang sangat tinggi karena ingin berhasil. Nah, akhirnya pilihan terhadap risiko ini biasanya dengan pertimbangan yang realistis dan matang sebagai berikut. Apakah daya tarik dan alternatifnya? Kemudian apakah kesediaan untuk rugi yang diperhitungkan? Kemudian kemungkinan relatif untuk berhasil atau gagalkah? Untuk dapat memilih dengan keputusan yang tepat agar risiko menjadi terkendali, maka biasanya akan dipengaruhi pertama, keyakinan pada diri kita sendiri. Kemudian kemampuan menilai risiko secara realistis, kesediaan untuk menggunakan kemampuan dalam mencari peluang dan kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketekunan, kegigihan yang tidak dapat digantikan oleh apapun untuk meraih kesuksesan. Bahkan ketekunan dan kegigihan tidak dapat digantikan dengan uang dan tidak dapat digantikan dengan kecerdasan. Keberhasilan itu bukanlah hanya milik orang-orang pintar saja, tetapi keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha untuk meraih yang terbaik. Biasanya pengambilan keputusan berkaitan dengan kepercayaan pada diri sendiri sih. Artinya semakin besar keyakinan akan kesanggupan mengambil hasil dan keputusan, maka semakin besar pula kesediaan orang tersebut untuk mencoba apa yang menurut orang lain sebagai resiko. Oleh karena itu, mengambil resiko untuk lebih realistis dapat ditentukan pada orang-orang yang memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi agar berhasil dan sukses tentunya. Sungguh kaya seorang raja, raja banyak intan dan permata. Barang siapa tekun bekerja, keberhasilan di depan mata. Sate ayam
enak rasanya, ditambah minyak zaitun. Allah selalu cinta hambanya dengan bekerja secara tekun. Bunga mawar putih merekah, sangat cantik indah warnanya. Bila ingin harta bersih dan barokah, jangan lupa bekerja dan berdoa. Dengan demikian, kemauan atau keinginan serta kemampuan untuk mengambil resiko merupakan salah satu nilai utama dalam meraih kesuksesan dan mandiri. Ketekunan dan kegigihan sebagai penyempurna tidak dapat digantikan dengan uang dan tidak dapat digantikan pula dengan kecerdasan. Untuk itu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Keberhasilan itu bukanlah hanya milik orang-orang pintar saja, tetapi keberhasilan itu adalah sekali lagi tentu milik mereka-mereka yang senantiasa berusaha untuk lebih baik. Ikuti hati nuranimu yang akan mendorong kepada kebaikan dan kesolehan, yang melarang kepada kejahatan dan keburukan, selalu membimbing seseorang untuk rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang waspada, hati nurani yang mendapat hidayah, kemudian menyambut hidayah Allah demi kebahagiaannya dunia dan akhiratnya. Jangan sampai terlambat. Mudah-mudahan dengan kita pandai menghadapi resiko, usaha yang kita jalankan membawa manfaat dan keberhasilan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.